Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando dan pada sesi kali ini kita akan lanjut ya membahas pertemuan kedua yaitu tentang income statement and related information. Nah teman-teman sebenarnya income statement itu simpelnya adalah pendapatan dikurangin dengan beban, hasilnya adalah laba. Tapi itu yang konsep yang teman-teman pelajari di akuntansi dasar. Nah, di intermediate seperti biasa, kita akan belajar versi yang lebih detailnya, di mana sebenarnya versi yang lebih detail inilah yang akan kepake pada saat teman-teman nanti kerja. Oke. Nah, income statement itu isinya ada dua, teman-teman. Ada income sama expense. Di mana income itu ada dua unsur, yaitu revenue sama gain. Revenue itu singkatnya adalah terkait dengan operasional normal perusahaan. Misalkan kayak hypermart, dia jual beli barang, yaitu kalau dia jual dia dapatnya revenue. Sedangkan kalau gain itu dari transaksi yang istilahnya tuh bukan operasional normal perusahaan. Misalkan kayak si perusahaan punya, misalkan kayak hypermart, dia jual beli barang, terus dia eh, investment, ada gain, ada apa harga pasarnya lebih tinggi daripada harga pas dia beli, itu kita sebutnya sebagai gain. Sama juga konsepnya dengan expense, teman-teman, dimana kalau expense itu konsepnya adalah expense yang beneran itu dia terkait dengan upaya menghasilkan revenue, misalkan kayak hypermart ya dia biaya pada saat untuk dia iklan atau biaya segala macam yaitu terkait dengan expense. Sedangkan kalau loss itu ya biasanya kayak kayak hypermart misalkan dia punya investasi terus harga investasinya di bawah harga pasar. Nah, itu kita sebutnya sebagai loss, which is itu bukan aktivitas normal si perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, sebenarnya income statement di sini itu bisa kita sajikan dengan dua klasifikasi ya, dua metode klasifikasi. Yang pertama, based on nature, terus based on function yang kedua. Based on nature itu singkatnya adalah teman-teman mengklasifikasikan beban berdasarkan sifat-sifat dari beban tersebut. Misalkan kayak penyusutan, yang ada penyusutan equipment, penyusutan building, penyusutan mesin, segala macam itu teman-teman langsung satuin aja ke dalam satu nature yaitu depreciation expense. Sedangkan yang di chapter ini itu kita lebih belajar pakai klasifikasi yang kedua yaitu kita menggunakan function of expense di mana nanti income statement kita itu akan kita bagi ke dalam 4 pos, teman-teman, akan ke dalam 4 bagian yaitu COGS, selling expense, admin expense, sama other income and other expense. Saya kasih satu contoh ya, misalkan kalau COGS sama other income ini cukup jelas teman-teman ya, karena kalau COGS itu dari movement barang, sedangkan kalau other income sama other expense itu terkait dengan hal-hal di luar operasional perusahaan. Sedangkan kalau yang operasional kita kelompokkan kedua eh, pos ini teman-teman, yaitu selling sama admin. Selling expense itu intinya adalah teman-teman misalkan gini, punya gedung nih ya, teman-teman punya gedung. Berarti kan kalau gedung kan biasanya beban yang muncul adalah depreciation expense. Tapi depreciation expense kalau di dalam metode function of expense ini teman-teman akan pecah jadi selling sama jadi admin teman-teman. Ya, misal kita punya dua lantai. Satu lantai untuk divisi divisi selling sama marketing, misalkan untuk display produk, untuk orang marketing dan segala macam itu nanti bakal kita masukin depreciation expense buildingnya ke bagian selling. Nanti yang di lantai 2, yang misalkan untuk back office, misalkan kayak accounting, IT, tax, finance, yang kayak gitu-gitu, itu nanti bakal masuk ke bagian admin, ya. Jadi intinya kalau selling itu dia berkaitan dengan penjualan, toko, display, marketing segala macam, sedangkan kalau yang admin ini lebih ke beban yang general, kayak beban yang sifatnya itu back office atau backdoor. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ini contoh ini singkatnya ya terkait dengan pengklasifikasian selling sama admin expense karena kita menggunakan pendekatan yang kedua ya. Kita menggunakan pendekatan yang kedua yaitu function of expense, makanya di slide berikutnya dan seterusnya pun akan mengarah ke situ. Dimana kalau selling expense itu sebenarnya nggak perlu dihafalin ya teman-teman ya, nggak perlu dihafalin. Intinya adalah beban-beban yang terkait dengan penjualan. Misal, kayak gaji toko gitu, gaji karyawan toko atau gaji karyawan marketing.
atau gaji karyawan penjualan. Nah, itu pokoknya hal-hal yang berbau toko, penjualan, marketing itu pokoknya masuknya ke selling expense semua, teman-teman. Sedangkan kalau yang administratif, yaitu yang berbau sama kantor atau general atau yang pokoknya umum, teman-teman. Ya, pokoknya untuk yang selain dari si penjualan. Misalkan kayak office salary, gaji bagian office-nya, yang bagian backdoor, kayak gaji accounting, gaji IT, segala macam. Nah, terus kalau misalkan ada kayak toko, admin, atau apalah gitu, itu nanti bakal masuk ke bagian administrative expense. Oke, lanjut. Berikutnya ini merupakan komponen dari income statement-nya. Ya, komponen income statement di bagian chapter ini itu akan lebih detail, teman-teman, di intermediate karena kita bakal breakdown lebih detail lagi isi-isi dari si income statement-nya, di mana kita mulai dari sales ya. Jadi intinya kan income statement atau laporan laba rugi itu sesimpel pendapatan dikurang beban. Tapi ini kita bikin lebih detail lagi, di mana pendapatan atau sales kita, itu kita bakal cari net sales-nya, dengan cara kita kurangin sales revenue dikurang dengan sales discount sama sales return. Ya, maka dapat hasilnya segini. Lalu untuk cost of goods sold-nya, ya cost of goods sold-nya, di mana COGS itu didapat dari inventory awal, ditambah pembelian bersih ya. Pembelian bersih itu ya dapatnya dari purchase, freight in, purchase discount, sama purchase return dijumlahin semua ya. Terus dikurangin dengan ending inventory-nya sehingga dapat COGS. Nah, net sales dikurangin dengan COGS itu dapatlah gross profit atau laba kotor. Oke, ini section pertama, laba kotor. Terus berikutnya kita bakal klasifikasi ini expense yang kita punya ke dalam selling expense, admin, atau enggak ke other income dan other expense. Selling expense seperti yang saya jelasin sesimpel kayak teman-teman apa ya jualan di toko, ada beban terkait dengan karyawan tokonya. Pokoknya yang berbau toko, selling, pengiriman segala pengiriman barang ke customer ya segala macam itu kan langsung berkaitan dengan selling expense. Nah, ini kita masukin ke sini. Sedangkan kalau admin expense itu yaitu kayak misalkan beban office ya yang kayak suplas-suplas office gitu-gitu itu nanti masuknya ke sini. Lalu nanti ada yang namanya other income sama other expense. Other income sama other expense itu kita sering sebutnya OIOE. Itu tuh kayak beban lain-lain ya, beban lain-lain atau beban yang memang timbul ya, bisa beban atau bisa pendapatan juga yang timbul karena di luar operasi normal perusahaan. Misal kayak dividen revenue. Itu kan teman-teman kalau misalkan kayak tadi contohnya Hypermart, dia punya investment dan dia terima dividen revenue, ya ini nanti bakal masuknya ke section ini. Sama nanti kita bakal lihat ada banyak gain atau loss yang timbul yang itu sebenarnya juga lain-lain, teman-teman. Tapi konteksnya si other income atau other expense ini dia udah apa ya, udah terjadi di tahun berjalan, gain on loss biasanya seperti itu. Sedangkan kalau unrealized gain yang income ini nanti bakal saya jelasin di problem. Ini nanti pokoknya income itu karena ini terkait dengan investment yang klasifikasinya itu sebagai trading atau jangka pendek. Nanti dikurangin semua gross profit ke bawah sehingga dapatlah dia nilai income from operation-nya. Nah, dari income from operation kita kurangin dengan finance cost. Finance cost itu ya misalkan contohnya kayak teman-teman minjem duit dari bank gitu atau minjem pakai obligasi. Nah, itu kan timbul tuh beban bunganya. Dan nanti beban bunga dan segala macamnya kita sajiin sebagai pengurang dari si income from operation. Ini kita pecah karena kenapa? Karena sesuai dengan konteks yang di cash flow. Karena kalau di cash flow kan kita punya 3 operasi ya. Operating, investing, and financing. Makanya arus beban-beban ini kita pecah juga supaya nanti ini pas kita lihat di cash flow-nya enak, teman-teman. Makanya di si bagian interest expense-nya ini kita taruh di bagian bawah, bukan masuk di salah satu expense yang ada di sini gitu. Karena ini bukan terkait dengan operating ya dananya. Terus dapatlah income before income tax ya. Jadi income from operation dikurang sama finance cost-nya jadi income before income tax. Lalu kita kurangin dengan tax expense-nya dan dapatlah income from continuing operation. Income from continuing operation
Kemudian berikutnya kita masukin discontinued operation. Discontinued operation ya, di mana pokoknya setelah borderline-nya di sini ya, income from continuing operation ini, sisanya itu akan kita sajikan net of tax ya, net of tax. Oke, kemudian ada non-controlling interest sama earning per share. Non-controlling interest tuh sebenarnya itu ini sebenarnya masuk di materi akuntansi lanjutan ya sebenarnya ya. Jadi NCI itu kayak kalian beli perusahaan ya. Biasanya kan kalau kalian belajar kan di akuntansi dasar kan kalian belinya di bawah 50% tuh. Masih yang 0 sampai berapa puluh persen gitu, tapi di bawah 50. Nah, 51% ke atas itu nanti kalian bakal kenal yang namanya konsolidasi gitu, konsolidasi atau consolidation financial statement reporting. Jadi intinya kalau misalkan kalian beli perusahaan 70% doang share-nya, 30%-nya itu nanti bakal masuk ke NCI teman-teman seperti itu. Kemudian earning per share itu ya yang kalian pelajarin di AD2, berapa net income-nya, berapa net income, kemudian dikurangin dengan preferred dividend, dibagi share outstanding. Kemudian berikutnya kita masuk ke comprehensive income statement. Comprehensive income statement ini adalah kita tuh menyajikan laporan laba rugi atau income statement-nya ini dengan apa ya, unsur keuntungan atau kerugian yang bakal timbul di masa mendatang. Jadi hal-hal yang berbau adjustment karena fair value pun ya, adjustment karena fair value pun akan kita tambahkan ke laporan keuangan kita, yaitu di bagian income statement. Jadi comprehensive income statement ini ya kita bisa sajikan dengan dua approach atau dua pendekatan, yaitu one statement approach sama two statement approach. Jadi one statement approach tuh langsung nih dari net income di sini ya nanti ya net income, terus di bawahnya tuh langsung masuk other comprehensive income sehingga dapat nanti nilainya comprehensive income berapa. Sedangkan kalau yang two statement approach dia nggak diisi di sini, tapi dia langsung bikin satu judul baru lagi. Ya, nanti dari net income diterusin lagi sampai nanti dapat comprehensive income-nya. Comprehensive income itu sebenarnya dia muncul karena adanya biasanya ya karena perubahan nilai wajar atau biasanya karena ya pokoknya yang kayak unrealized gitu biasanya isinya tuh seperti itu. Ya. Tapi di kelas lab itu kita pakai one statement approach aja supaya mempersingkat waktu ya. Karena kalau kita pakai two statement nanti teman-teman repot nih bikin judulnya lagi dan segala macam seperti itu. Oke, segitu aja untuk teorinya. Berikutnya kita akan lanjut untuk pembahasan problem yang ada. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan problemnya. Di sini kita akan membahas problem 5 dari modul Lab Akuntansi Menengah. Ya, di sini ada Dragon Ink di mana dia berdiri sejak 1 Juli 2023 dan dia memiliki penyesuaian akhir tahun selama tahun 2025 sebagai berikut. Ini trial balance sebelum penyesuaian ya teman-teman ya. Oke, ada trial balance dan kemudian ada informasi tambahan. Ini udah saya tandain ya info-info pentingnya. Jadi teman-teman akan diminta untuk menyusun statement of comprehensive income ya dengan menggunakan one statement approach dan seluruh perhitungan dibulatkan ke satu dekat. Oke, teman-teman sekarang kita mulai dari pembahasan poin pertama. Jadi untuk soal income statement ini teman-teman akan bikin dulu ya adjusting entry yang ada di soal ujian kalian ya. Contoh misalkan kayak problemnya di sini kita bikin dulu adjustment entry untuk poin 1 sampai poin 10-nya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ke poin 1. Di sini pada akhir tahun 2025, perlengkapan Dragon Ink sebesar 30% yang tersisa. Di mana beban perlengkapan dibebankan ke bagian admin lebih tinggi 7.200 daripada yang dibebankan kepada bagian penjualan. Oke, berarti jurnalnya karena dia dicatat sebagai supplies, maka kita bisa isi jurnalnya adalah supplies expense pada supplies. Ini terkait dengan materi yang saya jelasin di minggu kemarin. Ya, kita mau habisin nilai supplies-nya. Nah, di sini kan dia bilang yang tersisa sebesar 30%. Ya, berarti yang masih yang udah kepake ya, yang tersisa kan 30, berarti yang kepake sebesar 70%. Makanya untuk cara hitung nilainya adalah 70% kita kali dengan si nilai surplusnya, which is itu sebesar 67.200. Nah, kalau kita bikin
zona penyesuaian untuk income statement ini, kita nggak boleh ya teman-teman ya langsung lanjut ke poin berikutnya, tapi kita coba isi dulu alokasinya ke bagian selling sama bagian administratifnya, seperti yang saya jelasin di bagian teori tadi. Oke, kita akan coba allocate ke bagian selling sama administratornya. Nah, untuk perhitungannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Dia kan 67.200 adalah 2x ditambah, lebih tinggi ya, lebih tinggi berarti ditambah 7.200. Maka nilai yang bakal kita alokasikan ke bagian selling dan ke bagian administratif adalah, nah berarti kan yang punya selling lebih kecil ya, yang punya selling lebih kecil, berarti kita masukin aja nilainya adalah sebesar 30.000. 30.000 dapat dari 67.200 dikurang 7.200 bagi 2. Ini maksudnya nilai X-nya, teman-teman ya. Nilai X-nya sebesar 30.000. Sedangkan untuk yang admin berarti 30.000 ditambah dengan 7.200, maka nilainya adalah sebesar 37.200. Lanjut, bagian kedua, poin kedua, di mana Dragon Ink menerima pesanan dari Buketco sebesar 500 yen buket, dan pesanan ini sudah dibayarkan di muka, dan akhir tahun itu baru diterima sebesar 245 buket doang. Maka kita kan catat sebagai unearned sales revenue ya, unearned sales revenue, maka kita akan hapus si unearned sales revenue-nya di debit, dan di kreditnya adalah sales revenue. Nah, untuk nilai yang kita akuin adalah sebesar nilai yang terpakai atau nilai yang sudah kita kasih ke si customer kita, which is itu sebesar 245 buket. Berarti tinggal kali aja 245 kita kali dengan 245 dibagi 500 kita kali dengan nilai unearned-nya sebesar 325.000. Hasilnya adalah sebesar 159.250. Oke. Nah, lanjut berikutnya untuk poin 3. Jadi untuk adjusting entry-nya di sini saya udah nggak mau jelasin terlalu panjang lebar ya teman-temannya, karena ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke. Sekarang poin 3. Poin 3, Dragon Ink belum pernah mengamortisasi customer list sejak tanggal perolehan, yaitu 27 September 2023. Dan nomor ekonomis adalah 12 tahun, amortisasi ditanggung oleh bagian penjualan sebanyak 55% dan sisanya oleh bagian administrasi. Oke, untuk amortization expense berarti kita akan hapus si nilai customer list-nya ya, customer list-nya di kredit, karena ini intangible asset, langsung hapus aja. Terus di bagian debitnya ada amortization sama return earning. Ada return earning karena si company belum susutin dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kita coba cari dulu berapa rate per tahunnya. Cara cari rate per tahunnya adalah teman-teman langsung bagi aja nih ya. Teman-teman langsung bagi aja untuk penyusutan per tahun adalah sebesar customer list-nya sebesar 233.400, kemudian dibagi dengan 12 tahun sesuai dengan umur manfaatnya. Maka nilainya adalah sebesar 19.450. Oke, kemudian ini per tahun, berarti kan untuk yang amortization expense ini full ya, selama setahun. Full selama setahun, maka kita langsung masukin aja nilainya sebesar 19.450. Sedangkan untuk penyusutan tahun 2022 sama penyusutan tahun 2023, sorry ya, 2023 dan 2024-nya, itu teman-teman tinggal kalian aja nih. Berarti kan yang tahun 2023 itu ada 3 bulan dari tanggal 27 September 2023 sampai 31 Desember 2023. Kemudian dijumlahin dengan penyusutan tahun 2024, which is itu full selama setahun. Ya, maka dapat nilai RE-nya segini, dan untuk jumlah customer list-nya sebesar 43763. Itu total dari penyusutan tahun sebelum-sebelumnya ditambah dengan penyusutan tahun berjalan. Lalu jangan lupa alokasikan si amortisasinya ya, alokasikan si amortisasinya ke bagian selling, ke bagian admin, di mana yang selling sebesar 55%, tinggal kita kali aja 55%, terus bagian adminnya berarti sisanya, berarti 19.450 dikurang 10.698. Oke. Terus kemudian kita lanjut ke poin nomor 4. Perusahaan menggunakan metode allowance untuk piutang tata tagih. Berarti kalau pencadangan piutang langsung aja ya teman-teman ya, bad debt expense pada allowance for doubtful account. Oke, untuk nilainya kita lihat dulu ya, kita bikin account dulu terkait dengan AFDA.
Dimana kita tahu bahwa saldo normal AFDA itu ada di sisi kredit, teman-teman. Ini dia bilang nih, ada AFDA di sebelah debit sebesar 12.500. Berarti kita punya saldo awal sebesar 12.500. Terus dia bilang, pencadangannya adalah sebesar 3% dari saldo akhir piutang. Berarti 3% kita kaliin dengan nilai AR kita yaitu sebesar 325. Ya, 325 kita kali dengan 3%, hasilnya 9.750. Nah, kita kan mau bikin supaya nilai yang sebelumnya positif 12.500 menjadi minus 9.750. Maka, untuk nilai adjustment-nya adalah sebesar minus atau di sebelah kredit sebesar 22.250. Itu ditambah ya 12.500 ditambah dengan 9.750. Oke, sekarang untuk angkanya kita udah dapat 22.250. Nah, teman-teman ada catatannya bahwa si bad debt expense ini kan sebenarnya nature-nya adalah penghapusan piutang. Di mana piutang itu timbul karena kita menjual barang kepada si customer kita ya. Jadi kan ini udah ada kata kuncinya ya, timbul karena kita menjual barang kepada si customer kita. Makanya semua bad debt expense itu kita nggak alokasiin macam-macam, semuanya langsung kita taruh ke selling expense karena ini berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk mengenerate si income-nya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk poin nomor 5. Karena Dragon Ink tergolong perusahaannya masih baru berdiri, perusahaan hanya punya satu unit peralatan. Oke, peralatan berarti ini terkait dengan depresiasi, maka kita bikin jurnalnya. Depreciation expense pada cumulative depreciation of equipment. Oke, nah untuk angkanya, kita coba cari tahu dulu bahwa dia punya masa manfaat 8 tahun dan disusutkan dengan metode double declining. Maka kita cari dulu ya persentasenya, di mana persentasenya adalah 100% dibagi 8, terus dikali dengan 2. Maka dapatlah penyusutan per tahun adalah sebesar 25%. Kemudian kita bakal cari tahun 2024 sama tahun 2025-nya. 2024-nya gimana? 2024-nya kita coba langsung kaliin aja. Di mana kita punya equipment itu nilainya sebesar 1.600.000 ya, 1.600.000 dikali dengan 20%. Hasilnya adalah sebesar 400.000. Kemudian untuk penyusutan tahun berjalan, di mana itu sekarang adalah tahun 2025, maka kita coba cari aja nih nilai bukunya. Kita cari nilai bukunya dengan kita kurangin si cost awalnya 1,6 ya, 1,6 juta. Terus kita kurangin ya, kita kurangin dengan penyusutan tahun sebelumnya di tahun 2024 sebesar 400.000, hasilnya adalah 1.200.000, kemudian kita kali dengan 20%. Oke, sekarang kita akan coba allocate nih si bebannya ya. Kita kan udah dapat ya beban tahun berjalan sebesar 300.000. Tapi 300.000 ini kita nggak bisa langsung alokasiin ke bagian selling atau admin, tapi kita harus lihat dulu ketentuan poinnya. Dia bilang semua beban ini ditanggung oleh bagian admin dan penjualan dengan proporsi sama rata. Berarti kita alokasiin to selling sama to adminnya. Dimana untuk to sellingnya itu sebesar 300.000 dibagi 2 atau 300.000 dikali 50% juga bisa ya teman-teman ya. Dan kita dapat untuk masing-masing selling sama adminnya sebesar 350.000 dan 150.000. Oke, kemudian kita masuk ke poin 6-nya teman-teman, di mana di semester pertama tahun 2025, Dragon Ink mengeluarkan biaya utilitas sebesar 2.500 per bulan. Biaya tersebut meningkat sebesar 30% di semester kedua, dan perusahaan menerima tagihan setiap tanggal 15 bulan selanjutnya. Beban ini dialokasikan pada bagian penjualan dan administrasi dengan rasio 3:2. Oke, ini ada ralat ya teman-teman ya. Ada ralat soal di mana ini bukan tanggal 15 tapi tanggal 1 setiap bulannya ya. Ini ada ralat soal. Oke, sekarang kita coba lihat dulu. Berarti ini terkait dengan utilities expense ya teman-teman ya, biaya utilitas ya, di mana jurnalnya adalah utilities expense pada utilities payable ya. Nah, untuk angkanya gimana? Untuk angkanya yang di jurnal ini ya, yang di jurnal ini kita bakal jurnal untuk periode Desembernya aja teman-teman ya. Karena
kalau teman-teman lihat trial balance-nya, ternyata si utilities expense ini udah ada teman-teman saldonya sebesar 47.500. Tapi nanti kita bakal hitung dulu ya. Kita bakal hitung dulu berapa angka yang di AJP-nya, baru nanti kita tambahin sama porsi yang 47.500 ini. Oke, untuk yang Desembernya aja, ya, ini yang Desember aja ya, yang Desember aja. Dia kan bilang ya, dia kan bilang, si beban ini pada semester awal itu sebesar 2.500 teman-teman, sesuai soal. Kemudian dia naik sebesar 30% di semester kedua. Berarti biaya per bulan di semester kedua itu adalah 2.500 kita kali dengan 130%. Maka hasilnya untuk per bulan ya, biaya per bulan di semester kedua itu adalah sebesar 3.250. Angka inilah yang teman-teman masukin ke si adjustment-nya, 3.250. Oke. Sekarang kita bakal allocate nih ya. Kita bakal allocate di porsi Desembernya dulu ya. Karena kan ini kan sebenarnya kita jurnal untuk porsi Desember doang nih. Karena dia bilang tagihannya bakal diterima tanggal 1 bulan berikutnya. Berarti kan ya Desember doang yang belum dicatat. Nah, cara alokasikannya, kita lihat soal ke selling ke admin, di mana dia bilang untuk ke sellingnya itu sebesar rasionya 3, ya 3:2, berarti 3/5 sama 2/5 rasionya. Ya, 3:2. Nah, untuk sellingnya gimana? Untuk sellingnya berarti kita kaliin aja, ya, berarti 3.250 dikali dengan 3 dibagi 5. Hasilnya adalah sebesar 1.950. Dan untuk si admin adalah sebesar 3.250 dikali dengan 2/5. Hasilnya adalah sebesar 1.300. Oke, di sini jebakannya itu sebenarnya terkait dengan apa ya? Terkait dengan porsi Desember sama porsi Januari sampai Novembernya, teman-teman ya. Karena kan ini kita udah catat ya, kita udah catat nih sepanjang tahun bahwa ini kan TB sebelum kita lakuin adjustment, which is itu TB posisinya pada akhir tahun. Jadi udah dari awal tahun sampai ke Desember. Tapi kan yang Desember kita belum catat nih ya. Tadi kan yang Desember kita belum catat. Makanya yang porsi Desember kita catat di AJP-nya tadi nih. Utilities 3250 pada utilities payable. Berarti kan nanti untuk di income statement-nya kita juga harus tahu teman-teman ya. Kita juga harus tahu porsi yang Januari sampai Novembernya ya. Kita harus tahu nih porsi yang Januari sampai Novembernya. Nah, porsi Januari sampai November itu kebetulan udah ada di trial balance-nya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi. Jadi angka yang 47.500 ini sebenarnya tuh angka porsi dari Januari sampai Novembernya. Jadi teman-teman tinggal langsung kaliin aja sama rasionya. Jadi 47.500 teman-teman kali dengan 3 dibagi 5. Hasilnya adalah 28.500 untuk yang selling dari Januari sampai November. Dan untuk adminnya adalah sebesar 19.000 ya. Jadi dapatnya dari 47.500 dikali dengan 2/5. Oke. Sekarang kita masuk ke poin nomor 7, di mana Dragon Ink memiliki waster bayar sebanyak satu ya, dari tanggal 20 Juli 2025 dibayarkan tanggal 1 Januari. Maka teman-teman masukin aja ya interest expense pada interest payable. Oke, ini untuk jurnal wesel bayarnya. Kita coba dari wesel bayar dulu ya, yang saya tandai warna biru. Nah, wesel bayar atau kalau kita lihat di sini notes payable, dia punya bunga 12% per tahun sebesar 202.500. Kita coba hitung jangka temponya ya, jangka waktunya, di mana dia dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Karena dia terbitnya di pertengahan bulan, yaitu tanggal 20 ya, tanggal 20, maka mau nggak mau tuh kita harus hitung day by day, teman-teman. Kita harus hitung hari per hari. Jadi kita nggak boleh tuh pakai fraction langsung berapa per 12, tapi kita hitungnya berapa hari. Jadi Juli itu 11 hari ya, 11 itu dapat dari 31 dikurang 20, terus Agustus, terus September, Oktober, November, Desember, di mana total harinya adalah sebanyak 164 hari. Ya, 164 hari. Maka dari keterangan yang ada di soal terkait notes payable-nya, kita tinggal masukin aja. Berarti 202.500 kita kali dengan bunganya 12% per annum atau 12% per tahun.
Terus kita kali dengan 164 ya, sesuai dengan total hari yang kita dapetin tadi. Terus jangan lupa dikali dengan 360 sesuai dengan asumsi 1 tahun 360 hari. Maka nilainya adalah sebesar 11.070. Oke. Nah, teman-teman, khusus untuk expense ini ya, khusus untuk expense, kita nggak bakal alokasiin. Interest expense doang tapi ya. Interest expense itu kita nggak bakal alokasiin ke selling ataupun admin, teman-teman. Karena flow-nya ya, flow-nya, si interest expense ini muncul karena perusahaan melakukan pendanaan, teman-teman ya. Perusahaan itu melakukan pendanaan. Dimana kalau teman-teman belajar di cash flow, itu kan kita klasifikasiin ya beban-beban itu apa atau hal-hal itu duit yang kita keluarin itu berdasarkan di pos-pos di mana uang itu kita keluarkan. Misal aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Nah, interest expense ini muncul karena adanya aktivitas pendanaan, teman-teman. Makanya interest expense ini nanti kalau teman-teman lihat format income statement yang ada di sebelah sini, itu dia punya tempat tersendiri, dia punya tempat khusus, teman-teman, di income statement-nya. Oke? Jadi kita nggak masukin ke OIOE, kita nggak masukin ke admin expense, atau kita nggak masukin ke selling, tapi kita masukinnya ke bagian sini, bagian setelah income from operation. Ya, karena arusnya beda, teman-teman. Arus kasnya beda. Karena dia terkait dengan pendanaan biasanya kalau bunga-bunga gitu. Oke, sekarang untuk berikutnya yang Santa Taiwan Pink ini terkait dengan wesel tagih. Berarti jurnalnya adalah interest receivable pada interest revenue. Oke. Untuk nilainya, kita lihat dulu notes receivable itu dia sebesar 255. Tapi kalau kita lihat tanggal terbitnya ya, tanggal terbitnya itu tanggal 1 Oktober. Jadi kalau tanggalnya bulat, teman-teman ya, kalau tanggalnya bulat di awal bulan, harus tanggal 1 doang tapi ya, harus tanggal 1 doang, sisanya kita hitung-hitungannya kayak tadi, kayak si wesel bayar. Kalau dia terbitnya di awal bulan, baik itu wesel bayar ataupun wesel tagih, kita boleh, teman-teman, langsung masukin fractionnya per bulan. Jadi misalkan kayak ini, berarti kita masukin 255.000 dikalikan dengan bunganya sebesar 15% dikali 3 per 12. Tiganya dari mana? Tiganya dari bulan Oktober, November, dan Desember selama 3 bulan. Oke, sekarang kita dapat angkanya adalah sebesar 9.563. Ya, lanjut. Kemudian poin 8. Poin 8, Dragon Ink menyewa ruko milik Guastic Properties sejak tanggal pendirian perusahaan. Tanggal pendiriannya kalau teman-teman baca soal tadi 1 Juli 2023 ya. Dan sudah dibayar di muka. Perusahaan belum pernah melakukan penyesuaian sejak tanggal perolehan dan perbandingan sewa untuk departemen penjualan dan admin adalah 4:3. Oke, berarti kita masukin ya. Berarti kan lagi-lagi ada biaya yang udah kedaluarsa, tapi kita belum catat. Kalau teman-teman lihat, dia catat sebagai prepaid rent ya. Dia catat sebagai prepaid rent. Berarti prepaid rent-nya bakal kita hapus di sebelah kredit. Kemudian nanti muncul yang namanya rent expense di sebelah debitnya. Lalu jangan lupa karena ini dia bilang kita belum pernah bikin adjustment sejak tanggal perolehan, which is itu udah dari 2023, 2024, sampai di tahun 2025 kita belum bikin adjustment, maka kita bakal hapus yang nilai si beban-beban tahun lalunya yang 2023 sama 2024-nya di akun return earnings. Oke, sekarang cara hitungnya ya, cara hitung per bulannya, cara hitung rent per bulan, berarti tinggal teman-teman kaliin aja ya, rent per bulan. Kita punya prepaid rent sebesar 656.250. Terus dibagi dengan 12 dikali 5. 12 kali 5 dapat dari mana? 12 karena setahun ada 12 bulan dan dia punya masa sewanya tuh selama 5 tahun. Jadi ini biar cepat aja ya teman-teman ya cara hitungnya ya. Jadi 656.250 dibagi dengan 60. 60 ini dapat dari 12 dikali 5. Hasilnya adalah sebesar 10.937,5. Ini rent per bulan. Nah, karena ini rent per bulan, maka untuk
porsi tahun berjalan atau current year portion ya, itu kita tinggal kaliin aja berarti 100 berarti 10.937,5 kita kali dengan 12. Terus yang sisanya untuk yang porsi return earnings karena dia bilang dia belum pernah bikin penyesuaian dari tahun 2023, berarti kan kita hitungnya tuh 2023 sama 2024-nya. 2024 full selama 12 bulan. Sedangkan di tahun 2023 dia selama 6 bulan. 6 bulannya dapat dari 1 Juli sampai 31 Desember 2023. Maka untuk perhitungannya adalah 10.937,5 kita kali dengan 6 ditambah 12. Maka hasilnya adalah sebesar 196.875. Oke, sekarang nilai prepaternya tinggal kita jumain aja porsi RE sama porsi prior year-nya yang dari return earnings. Lalu sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, kita bakal coba alokasiin ke bagian selling sama bagian adminnya, teman-teman. Nah, untuk ke bagian selling, berarti tinggal kita ini aja ya, tinggal kita lihat porsinya adalah sebesar 4:3, berarti 4/7 ya untuk bagian selling. 4/7 berarti 131.250 kita kali dengan 4 terus kita bagi 7. Hasilnya sebesar 75.000. Dan untuk bagian admin itu adalah sebesar 56.250. Itu dapat dari 131.250 dikali dengan 7 dikali dengan 3 dibagi 7. Oke. Lalu berikutnya kita lanjut ke poin 9, teman-teman, di mana untuk poin 9 ini terkait ke investasi ya, investment in share. Di mana kalau teman-teman lihat soal, dia punya investment in Aisunko. Aisunko senilai 245.000. Oke. Nah, kita perlu tahu teman-teman ya, harga per lembarnya berapa. Nah, cara tahu harga per lembarnya ini tinggal teman-teman bagi aja ya, tinggal teman-teman bagi aja berapa cost per share-nya. Caranya adalah 245.000 itu teman-teman bagi dengan jumlah share yang kita miliki sebesar 49.000, yaitu sebesar 5. Jadi per lembarnya kita punya harga 5. Sekarang di pasaran ternyata dia punya fair value sebesar 6,2. Maka karena dia punya nilai market value atau fair value sebesar 6,2, kita punya barang kita punya barang beli 5 ya. Kita beli barang harganya 5. Terus ternyata di pasar bisa dijual dengan harga 6,2. Nah, maka kita punya yang namanya gain, teman-temannya. Kita punya gain atau unrealized gain. Karena kita sebut unrealized kenapa? Karena kita belum jual si barangnya. Oke. Nah, selisihnya adalah 1,2. Tinggal kurangin 6,2 dikurang dengan 5 harga per share-nya. Sekarang kita lihat metodenya, teman-teman, di mana dia bilang si investment in Aisunko ini dia non-trading, teman-teman ya, non-trading. Berarti kalau non-trading itu kita bakal anggap si perusahaan yang kita investasiin ini sebagai teman kita. Jadi setiap dia naik atau setiap dia turun, maka nilai investasi kita tuh bakal bertambah atau berkurang. Karena di sini konteksnya gain ya atau unrealized gain, maka kita bakal catat di sebelah kreditnya tuh akun unrealized holding gain or loss equity. Ya. Unrealized holding gain or loss equity, dan di sebelah debitnya lagi-lagi karena ini non trading, maka kalau non trading itu kita bakal anggap si perusahaan yang kita invest ini sebagai teman kita. Makanya kita akan ikut naik atau turunin si nilai investmentnya ya. Kita bakal ikut naik atau turunin nilai si investmentnya. Maka di sini investmentnya bertambah karena kita mengalami unrealized gain. Unrealized gain equity ya. Untuk nilainya tinggal kaliin aja, berarti 1,2 per lembar dikali dengan 49.000. Sesuai dengan share yang kita miliki, itu nilainya sebesar 58.800. Oke. Sekarang kalau misalkan ini trading ya, misalkan contoh nih, misalkan ini trading. Nah, kan kita punya unrealized holding ya teman-teman ya, unrealized holding gain or loss, tapi di sini kita kondisinya gain, kita untung. Nah,
Kalau misalkan kita perlakuannya itu sebagai trading, teman-teman, maka kita akan bikin jurnal fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Ya, kita bakal bikin unrealized holding gain or loss income. Kenapa income? Karena kalau kita trading tuh kita ekspektasinya jual kurang dari setahun, teman-teman ya. Biasanya kita jual dalam jangka waktu yang pendek banget. Makanya semua kenaikan atau penurunan dari si unrealized holding gain or loss ini ya ini bakal kita masukin sebagai uh, adjustment nilai. Maka kita bilangnya sebagai fair value adjustment, bukan sebagai pengurang atau penambah si investmentnya seperti di kasus soal kita. Ya, ini cuma sekadar refreshment materi akuntansi dasar kalian ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 10 yaitu tarif pajak penghasilan. Nah, tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%, maka teman-teman bisa langsung bikin jurnal income tax expense pada income tax payable. Untuk kemaunya kita belum bisa isi ya, kita belum bisa isi ya teman-temannya karena kita harus susun dulu si income statement-nya baru kita bisa go through lagi ya, baru kita bisa go through lagi untuk ngisi si jurnal nomor 10 ini. Oke, ini saya kecilin dulu ya. Sekarang kita bakal fokus ke income statement-nya teman-teman ya, ke income statement yang merupakan inti dari materi pertemuan kita kali ini. Di sini saya cuma mau tekanin ya teman-teman ya, sebenarnya kalian bisa cicil dulu, kalau di ujian itu kalian bikin dulu formatnya, apalagi bagian format sales sampai gross profit ini ya, biasanya itu sama teman-teman ya, biasanya sama, dan memang ini bisa langsung kalian isi aja di kertas ujian kalian sebelum kalian mulai ngerjain AJP-nya. Takutnya nanti kalau nggak keburu, kalian at least sudah punya poin teman-teman di bagian sininya. Ya, kalian udah punya poin. Sekarang kita coba lanjut untuk pembahasan income statement-nya. Di mana kita mulai dulu dari sales revenue, teman-teman. Ya, sales revenue dia punya nilai sebesar 7.750.300 di trial balance-nya. Tapi ingat teman-teman, nilai yang 7.750.300 ini ya, ini kita nggak bisa langsung masukin mentah-mentah karena kita punya adjustment terkait si sales revenue di poin kedua tadi. Ya, makanya kita nggak boleh langsung masukin. Maka kita jumlahin dulu dengan angka yang di adjustment tadi sebesar 159.250, dapatnya adalah 7.909.550. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu si sales discount. Sales discount 1,5 dari sales return dan allowance. Kita skip dulu, berarti kita lihat sales return and allowance-nya. Di mana sales return and allowance adalah 2% dari sales revenue. Berarti tinggal kali aja 2% dikali dengan 7.909.550. Hasilnya adalah sebesar 158.191. Kemudian sales diskon adalah 1,5 dari sales return ya. 1,5 dari sales return berarti 1,5 kita kali dengan 158.191. Hasilnya adalah sebesar 237.287. Terus kedua hal ini, si sales diskon sama sales return itu jadi pengurang ya teman-teman ya. Ini jadi pengurang dari si salesnya. Sehingga nilai net sales kita adalah sebesar 7.514.072 ya. Oke. Sekarang kita bakal masuk ke bagian COGS-nya. Oke, teman-teman, untuk bagian COGS-nya ini teman-teman bisa lihat ya, COGS ya, teman-teman bisa lihat bagian inventory awalnya dulu nih. Inventory awal, di mana inventory per 31 Desember 2024 itu adalah penambah ya. Itu adalah penambah di tahun berjalan. Maka, bukan penambah, sorry. Inventory 31 Desember 2024 adalah inventory awal di tahun 2025. Maka kita masukin nilai beginning inventory-nya sebesar 155.800. Terus nilai purchase diskon di sini dia bilang 7/50 dari purchase ya, 7/50 dari purchase 262.500 dapatnya dari 155.800 di sorry. Purchase dulu ya. Purchase-nya di mana nilainya sebesar 1.875. Langsung masukin aja, nggak ada adjustment segala macam. Terus purchase diskonnya tinggal dikali aja 7/50 sesuai dengan keterangan di soal.
Terus purchase return allowance-nya adalah 70% dari si diskon ya, 70% dari si diskon. Maka langsung kalian aja 70% dikali dengan 262.500, hasilnya adalah sebesar 183.750. Oke. Lalu tinggal kita jumlahin aja sehingga net purchase-nya adalah sebesar 1.428.750. Ya, tinggal kita jumlahin aja. Terus jangan lupa frag in-nya. Frag in kita lihat dari soal nilainya sebesar 12.000 ya, 12.000. Terus dijumlahin semua sehingga kita dapat cost of goods purchase ya, cost of goods purchase sebesar 1.440.750. Ini tinggal kita jumlahin aja nih, net purchase ditambah dengan frag in-nya. Oke, berikutnya goods available for sale. Goods available for sale ini tinggal teman-teman jumlahin aja inventory awal ditambah dengan cost of goods purchase-nya ya. Sehingga nilainya adalah sebesar 1596550. Dan untuk ending inventory-nya teman-teman bisa lihat yang ini ya. Teman-teman bisa lihat kursor saya yang ini akhir tahun di mana banyaknya adalah sebanyak 312.500. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa si ending inventory ini mengurangi nilai COGS kita. Sehingga COGS-nya tinggal kita jumlahin aja cost of goods available for sale ditambah minus 312.500. Hasilnya adalah sebesar 1.284.050 pound sterling. Lalu kemudian kita hitung gross profit-nya, di mana gross profit itu rumusnya adalah net sales dikurangi dengan cost. Lanjut untuk menghitung selling expense dan administrative expense-nya. Kurang lebih formatnya nggak perlu sama persis ya teman-teman ya dengan yang saya bikin untuk bagian selling expense, admin, dan other income, other expense-nya. Setelah teman-teman dapat gross profit-nya, biasanya saya itu akan coba susun dari jurnal penyesuaian yang udah kita buat sebelumnya. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari jurnal yang pertama, yaitu si surplus expense-nya. Ya. Surplus expense itu ke bagian selling sebesar 30.000 ya, sebesar 30.000. Kemudian ke adminnya sebesar 37.200 si surplus expense-nya. Oke. Lalu untuk jurnal nomor 2, ini karena dia terkait revenue udah ya, tadi revenue udah kita masukin ke bagian si sales-nya. Lalu untuk AJP yang nomor 3 yang terkait dengan amortization, kita allocate juga ke selling. Amortization expense-nya itu sebesar 10.698 dan untuk ke bagian adminnya sebesar 8.753. Kemudian untuk AJP nomor 4 yaitu bad debt expense. Bad debt expense itu semuanya langsung kita allocate ke selling expense karena dia terkait dengan penjualan. Oke, sebesar 22.250. Kemudian depreciation expense. Depreciation expense itu kita allocate juga ke bagian selling sebesar 150.000 dan ke bagian administratif si depreciation expense-nya itu sebesar 150.000 juga. Lalu untuk utilities expense, nah utilities expense seperti yang tadi udah saya bahas ya di poin nomor 6 bahwa kita kan bikin AJP-nya tuh untuk porsi Desember aja. Sedangkan kita tuh udah ada nih di trial balance-nya yang kalau tadi kalian lihat tuh ya, dia udah punya porsi yang dari Januari sampai Novembernya. Nah, ini tadi kita udah sempat hitung ya, porsi yang Januari sampai November berapa, porsi yang bagian bulan Desembernya berapa. Jadi, teman-teman tinggal jumlahin aja ya, tinggal dijumlahin aja. Berarti untuk bagian selling ya, bagian selling itu angkanya adalah sebesar 30.450. Tinggal dijumlahin aja bagian utilities expense-nya. Kemudian untuk ke bagian administratif, utilities expense-nya adalah sebesar 1.300 ditambah dengan 19.000. Sehingga dapatnya angkanya 20.300 ya. Kemudian untuk interest expense kita isi dulu ya. Interest expense-nya di bagian sini.
Interest expense itu seperti yang saya bilang tadi, memang kita taruh di satu section khusus di income statement-nya, karena seperti yang sudah saya jelaskan, si interest expense ini apa ya, flow-nya beda ya, flow-nya beda. Dia terkait dengan eh, kegiatan pendanaan atau financing perusahaan. Makanya kita masukin di bagian setelah income from operation. Lalu untuk interest receivable ini kan nature-nya adalah kita punya wesel tagih tadi ya, punya wesel tagih dan kita punya piutang atas bunga dari wesel tagih tersebut. Nah ini teman-teman akan masukin ke bagian other income and other expense. Kenapa? Ya karena interest revenue yang dari wesel ini sifatnya itu apa ya pendapatan yang memang ini nggak lazim teman-teman karena bisnis kita tadi adalah jual beli buket ya jual beli buket. Jadi karena bisnisnya karena ini pendapatan di luar bisnis utama kita, maka kita akan masukin ke other income ya dan other expense. Lalu kemudian terakhir ada rent expense, di mana rent expense itu kita allocate juga ke bagian selling, ke bagian admin, di mana rent expense yang ke bagian selling sebesar 75.000 dan ke bagian administratif rent expense-nya sebesar 56.250. Oke. Yang poin investment ini kita skip dulu sama poin 10-nya, nanti kita bakal cari lagi, go through lagi. Kita sekarang balik ke soalnya teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, akun seperti sales, sales discount, purchase kan udah semua, inventory udah. Terus yang tadi yang terkait dengan AJP ini udah kita masukin juga. Terus kita lihat, sekarang break in udah, tadi kita udah masuk di bagian perhitungan COGS, kemudian break out. Nah, break out belum ada nih. Break out itu masuk ke bagian selling expense ya teman-teman ya. Masuk ke bagian selling expense. Jadi, kita masukin breakout ke bagian selling expense itu nilainya sebesar 18.550 sesuai dengan nilai yang ada di soal. Oke. Nah, tinggal kita jumlahin aja ya. Harusnya ini udah semua ya. Breakout terus ke bawah investment in ISUN ini udah. Terus itu sudah ada. Terus berikutnya sebelum saya lanjut untuk totalinnya, kita lihat dulu ya teman-teman ya, mana yang masih bisa kita masukin ke other income and other expense teman-teman. Nah, other income sama other expense itu kita lihat nih. Yang pertama interest revenue udah masuk ya tadi ya dari AJP kita. Kemudian unrealized holding gain or loss income. Ini nggak ada ya karena tadi di bagian poin 9 itu gain or loss equity karena dia perlakuannya adalah non-trading investment. Jadi ini kita skip. Terus loss on settlement of litigation. Nah ini ada nih loss on settlement of litigation. Oke, ini kita masukin ke bagian other income. Karena any loss maka dia sifatnya mengurangi ya teman-teman ya, mengurangi laba kita minus 120.000. Kemudian ini udah terus loss due to fire damage ya. Loss due to fire damage di mana nilainya adalah sebesar 105.000. Karena ini loss, jangan lupa ini sifatnya mengurangi laba kita. Sisanya kalau kita lihat, kita nggak punya dividend revenue ya. Kita juga nggak punya gain from extinguishment of debt, terus nggak ada jual investment juga. Maka sisanya bisa kita taruh 0 nilainya teman-teman. Oke. Sekarang harusnya ini udah semua ya. Udah nggak ada beban-beban yang bisa kita klasifikasiin lagi, kecuali yang poin 9 tadi, karena poin 9 itu nanti bakal masuk ke section yang bawah, yaitu other comprehensive income. Yang loss on discontinued juga sama unrealized ini belum bisa dimasukin ya teman-teman ya, nanti ada section tersendiri. Oke, sekarang tinggal kita jumlahin aja ya, bagian selling berapa, terus bagian admin berapa, sama bagian other income and other expense-nya. Ya, tinggal kita jumlahin. Maka kita dapat nilai selling expense-nya adalah sebesar 336.948. Terus adminnya adalah sebesar 272.503. Dan kalau ditotalin ya, beban yang memang dari selling sama admin sebesar segini 609.450. Terus total other income and other expense-nya kita totalin ya. Jadi nilainya sebesar
minus 215.438. Ya, ini kelihatan ya, karena memang angka loss-nya lebih gede daripada yang dia dapetin. Sehingga kita dapat nih nilai income from operation-nya, tinggal kita totalin aja, itu nilainya adalah sebesar 5.405.135. Nah, di sini kita udah masukin nih tadi nih nilai interest expense-nya dari AJP yang udah kita buat. Sekarang kita kurangin ya, kita selisihin income from operation dengan interest expense-nya sehingga dapat nilainya adalah sebesar 5.364.065. Dan setelah kita dapat angka income before income tax, nah ini nih, baru kita bisa nih ngitung atau mengisi angka yang ada di jurnal poin 10-nya. Ini memang di skip tadi teman-teman ya, karena memang angkanya kita belum tahu nih berapa angka income before income tax-nya. Berarti untuk angka income before income tax, untuk angka income tax expense-nya, ini tinggal kaliin aja, berarti 22% ya, 22% sesuai dengan rate tax-nya kita kali dengan 5.394.065. Maka hasilnya adalah sebesar 1.186.694. Jangan lupa nilai income tax expense ini sifatnya mengurangi ya teman-teman ya, karena pajak yang mengurangi profit yang kita dapetin. Segampang itu logikanya ya. Pajak mengurangi profit yang kita dapetin. Sehingga nilainya minus 1.186.694, dan kalau diselisihin antara income before income tax dikurangin dengan income tax expense, hasilnya adalah sebesar 4.207.370. Oke. Lalu setelah masuk kita dapat angka income from continuing operation ini, teman-teman, ini sebenarnya checkpoint ya teman-teman, checkpoint pada saat teman-teman ngerjain soal. Kenapa? Karena setelah ini ya, setelah income from continuing operation, berarti kan logikanya gini teman-teman. Angka yang kita dapetin untuk mendapatkan nilai income from continuing operation ini tuh angka yang udah net sama tax-nya teman-teman ya. Ini angka yang udah net sama tax-nya. Maka kalau nanti muncul kayak keterangan yang kayak other comprehensive income atau discontinued operation, itu semuanya harus dengan posisi net of tax. Supaya kita ngebandinginnya itu apple to apple atau ngebandingannya itu setara. Jadi jadi ngebandinginnya sama-sama yang udah net of tax atau bersih dari tax-nya. Oke. Jadi ini checkpoint teman-teman ya. Ini checkpoint ya, dimana setelah income from continuing operation ini semua angka yang nanti ke bawah yang kayak loss on discontinued bla 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 ini semuanya harus net of tax karena nilainya udah bersih dari pajak teman-teman, nilai yang 4 juta lebih ini. Oke. Sekarang kita balik ke soal. Kita lihat kita ternyata punya loss from discontinued operation ya. Nah, ini kan dia nggak ada keterangan ya. Dia kan nggak ada keterangan nih loss from discontinued-nya ini apakah udah net of tax atau belum. Maka kalau belum net of tax ya berarti kita bersihin dulu dari tax-nya. Caranya adalah kita masukin angkanya ya 86.750 ya, 86.750 kita kali dengan 78%. Nah, kalau kalian nanya 78% dapat dari mana kok? 70% ya dapat dari 100% dikurangin dengan tax rate-nya yaitu sebesar 22%. Makanya kita dapat amount-nya nanti sebesar 78% doang gitu ya. Nah, 78% dikali 86.750 hasilnya adalah sebesar 67.665. Ini loss ya. Loss, jangan lupa loss itu mengurangi nilai laba yang kita miliki. Ya. Discontinued operation tuh misalkan kayak kalian punya divisi nih ya. Kalian punya divisi kemudian divisinya kalian jual gitu atau kalian berhentikan biasanya. Biasanya ini diberhentikan ya namanya discontinued. Nah, biasanya ya kalau memberhentikan suatu divisi itu ya butuh biaya lah segala macam. Makanya biasanya yang timbul tuh loss. Bisa sih gain, tapi itu kondisinya jarang banget gitu. Ya. Oke, kemudian setelah dapat loss on discontinued-nya, tinggal dikurangin aja ya. Income from continuing dikurang dengan discontinued operation, hasilnya adalah 4.139.705. Dan kalau teman-teman lihat, ternyata kita masih punya beberapa item yang masuk ke dalam other comprehensive income.
Sesuai teorinya yang tadi saya jelasin, other comprehensive income itu ya kalau teman-teman punya investasi jangka panjang yang masih ngambang atau mungkin terkait dengan forex yang bau-baunya unrealized itulah pokoknya yang bau-baunya unrealized itu nanti bakal kita masukin ke section other comprehensive income semua karena ini dampak dari fair value teman-teman ya. Jadi semua semua dampak unrealized terkait dengan fair value itu kita bakal masukin ke other comprehensive income. Nah, tapi tadi kan kalau kita lihat formatnya kan ada ini kok, ada unrealized holding gain or loss income. Nah, ini kenapa akun unrealized bisa masuk ke bagian ada income dan ada expense yang di section OIOE tadi. Nah, ini saya jelasin ya. Tadi saya jelasin bahwa kalau kita punya investment, tadi kan investment di soal kita kan kebetulan trading ya teman-teman ya. Investmentnya kebetulan trading nih. Jadi, non trading ya, non trading. Jadi kalau non trading kan prinsipnya adalah kalau si investasinya naik, kita juga ikut naikin nilai si investmentnya ya. Makanya di sini jurnalnya adalah investment in ISON karena kita berpikir kalau non trading tuh buat jangka panjang teman-teman ya, buat jangka panjang. Jadi kita nggak bakal jual dalam jangka waktu dekat. Sedangkan tadi saya udah kasih jurnal juga di sini. Ini asumsi ya, asumsi kalau dia trading ya, kalau dia trading ya berarti kalau asumsi dia trading kita bakal jual dalam jangka waktu dekat. Nah, kalau kita jual dalam jangka waktu dekat, maka kita expect-nya bakal jual kurang dari setahun lah ya, kita bakal jual si sahamnya ini kurang dari setahun. Makanya kita bakal catat dengan jurnal fair value adjustment di debit pada unrealized holding gain or loss income. Karena kita expect ini dijual dalam jangka waktu kurang dari setahun, makanya ini harus kita masukin ke porsi atau ke section other income and other expense-nya. Ya, jadi ini pengecualian doang nih, yang unrealized income ini pengecualian doang. Ya walaupun dia memang belum ke realisasi berapa untung atau ruginya karena dia jual investment, tapi karena ini kita expect untuk jual dalam jangka waktu dekat, makanya kita bakal masukin ke section other income and other expense. Oke. Nah, sekarang kita akan isi bagian other comprehensive income-nya. Di mana other comprehensive income itu tadi kita punya unrealized holding gain or loss equity. Tadi kita punya gain ya terkait dengan investment dari ISUN. Di mana amount yang di AJP ini belum net of tax teman-teman ya. Karena kan kita cuma sekadar kaliin 1,2 dikali berapa share-nya yaitu 49.000. Makanya kita bersihin dulu angkanya. Caranya ya kita kaliin aja nih, ya kita kaliin aja si 58.500-nya ya. Kita kaliin aja si 58.500-nya. 58.800 kita kali dengan 78%. Nah, lagi-lagi 78% itu dapatnya sama ya teman-teman ya. Dapatnya dari 100 dikurang 22% sesuai dengan rate tax-nya teman-teman ya. Jadi dikurangin dulu sama tax-nya berapa persen. Karena seperti yang saya bilang tadi, biar perbandingannya apple to apple. Kemudian di soal kita masih punya unrealized yang lain. Oh, ada nih, yaitu unrealized gain from hedging, net of tax. Nah, karena dia udah net of tax nih ya, jadi teman-teman udah nggak perlu pusing lagi, maka teman-teman tinggal masukin aja nih net of tax yang hedging, di mana nilainya adalah sebesar 135.281. Oke, yang lain udah nggak ada lagi ya. Ini kayaknya udah semua nih. Udah kita masukin semua, maka kita bakal dapat total other comprehensive income. Kebetulan gain semua ya. Jadi smooth nih. Kelihatannya angkanya positif semua. Ya, angkanya gain. Maka gain menambah si income yang kita miliki. Maka total comprehensive income yang kita miliki adalah sebesar 4.320.850. Oke. Nah, ini kurang lebih pembahasan terkait dengan problem 5. Jadi, seperti yang udah saya jelasin ya teman-teman ya, strateginya kalau ngerjain ini di ujian ya teman-teman ya bikin dulu lah format yang kayak begininya nih, comprehensive income, year end date segala macam, terus sales dan segala macam. Ini harusnya kalau dari sales ke bawah sampai gross profit nih harusnya formatnya nggak berubah teman-teman. Jadi ditulis aja dulu formatnya. Nah, paling yang menyesuaikan itu yang format yang selling-selling sama admin, ada income, ada expense sama yang ini, ada comprehensive income. Karena mereka ini ya sifatnya sangat menyesuaikan ya tergantung soal kita itu ada atau enggak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, oke.
Sekian dulu penjelasan dari saya terkait dengan materi statement of other comprehensive income ya. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada